Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke 4 atau 5 ya. Di teks eksposisi. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur isi teks eksposisi. Itu struktur isinya ada judul, yang kedua ada tesis, yang ketiga argumen, yang keempat penegasan ulang atau simpulan. Jadi di situ contoh ada di teks halaman 72, judulnya itu kecanduan kopi sehatkah. Tesisnya harus ada batasan dalam mengonsumsi kopi. Terus argumennya dijelaskan di paragraf ke 2, 3, 4, dan 5. Adapun penutup atau penegasan ulang atau simpulannya ada di paragraf terakhir. Baik, itu tadi kita mengulang sedikit tentang struktur isi teks eksposisi. Lalu untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ciri bahasa teks eksposisi. Kalau di buku ini kita hanya tahu bahwa ciri bahasa teks eksposisi itu ada, yakni menggunakan kata yang menunjukkan sikap penulis. Contohnya yaitu tadi, harus ada batasan dalam mengonsumsi kopi. Ini adalah pendapat atau tesis si penulis gitu loh. Harus ada batasan dalam minum kopi atau mengonsumsi kopi kan gitu. Mengapa ini dikatakan tesis? Ya karena ini adalah pernyataan dari seorang penulis artikelnya itu. Jadi itulah yang disebut tesis. Terus yang kedua itu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini di sini banyak sekali ya. Baik konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif. Nah, itu nanti di dalamnya subordinatif itu ada yang menyatakan ini, yang koordinatif itu ada yang menyatakan penambahan, pengecualian, pilihan, wah banyak banget pokoknya. Tapi di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh aja ya. Biasanya yang digunakan itu konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya, dalam kalimat tersebut terdapat kata karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu nanti jelas konjungsi kausalitas atau yang menyatakan hubungan sebab akibat. Terus Bapak kasih contoh lagi, konjungsi yang menyatakan pertentangan. Itu contohnya itu namun, tetapi, akan tetapi, tapi. Nah, kalau untuk kata tapi ini merupakan kata tidak baku atau biasa digunakan dalam percakapan. Bahasa lisan, bukan bahasa tulis ya. Jadi ini kalau bisa dalam bahasa tulis itu dihindarkan kata konjungsi tapi itu. Di sini contohnya nih, ada ngopi memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Namun, ya kan, ini menyatakan pertentangan. Kalau yang sebab akibat di sini contohnya, hal itu dapat mencegah terjadinya penyakit batu ginjal yang disebabkan oleh tumpukan kalsium. Kan akibatnya itu kan, sebabnya itu bisa mencegah, akibatnya itu bisa mencegah, sebabnya ini disebabkan oleh tumpukan kalsium
oksalat. Jadi ini hubungan sebab akibat ya, kan ada kata disebabkan ini. Jadi akibatnya itu bisa mencegah terjadinya penyakit batu ginjal. Sebabnya oleh tumpukan kalsium oksalat atau zat kimia lain yang membentuk kristal dalam urin. Tuh. Kalau Bapak mau nambahkan lagi, itu kalau dari berbagai sumber yaitu ada ciri bahasa lagi itu terdapat leksikal. Leksikal ini ada kata benda, kata sifat, terus ada kata keterangan. Jadi sebenarnya di dalam teks eksposisi ini udah pasti pasti itu ada kata bendanya. Terus kata kerjanya juga pasti ada. Terus kata sifat pun itu juga pasti ada. Tuh kalau kalian mau menambahkan juga nggak apa-apa. Mungkin bisa coba kalian cari lagi. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak minta kalian memahami betul materi kali ini. Untuk itu kalian bisa membaca halaman 74 bagian bagaimana ciri bahasa teks eksposisi ini. Terus setelah itu kalian kerjakan tugas yang ada di bawahnya itu, yang halaman 75 sampai 76. Teksnya kalian boleh milih teks 5 atau teks 6, lalu kalian kerjakan di dalam tabel tersebut. Yang tabel halaman 76 kalian bebas untuk memilih ya. Oke. Sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.